Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya mau bahas soal-soal assessment kedua, materi kesetimbangan kimia. Di video sebelumnya saya juga udah bahas soal-soal assessment satunya ya. Jadi kalau butuh assessment 1 boleh cek di video sebelumnya. Kali ini saya bahas assessment 2 yang pilihan bergandanya. Ada 10 soal yang mau saya bahas. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Ni yang solid tambah 4CO yang gas menghasilkan atau setimbang Ni dalam kurung CO 4 kali gas. Persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc untuk reaksi tersebut adalah. Oke, pertama kita paham dulu bahwa kesetimbangan ini adalah kesetimbangan heterogen ya. Maksudnya heterogen itu fasenya di sini berbeda-beda, ada solid, ada gas. Namanya heterogen ya. Nah, untuk Kc, fase yang solid dan liquid kita bisa, untuk Kc yang heterogen ya, kesetimbangan heterogen, solid dan liquid itu kita abaikan. Karena solid dan liquid itu tidak mengalami perubahan secara konsentrasi ya, konsentrasinya tetap. Jadi yang kita pakai cuma gas saja. Atau simpelnya, coret aja ini gitu. Kc kan konsentrasi kanan yaitu si Ni CO4 kali, pangkat koefisiennya 1 kan, jadi biarin aja, dibagi konsentrasi dari CO, pangkat koefisiennya pangkat 4. Jadi inilah Kc-nya. Opsi yang tepat adalah yang C. Yang A itu jebakan ya, karena Ni-nya itu harusnya nggak ada. Gitu ya, itu nomor 1. Nomor 2, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. CO2 gas, karbon solid, setimbang 2CO gas. Persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp untuk reaksi tersebut adalah, ini juga sama, kalau Kp itu dia untuk gas ya. Ya, jadi kalau solid buang. Maka ini kalau dia tekanan kita pakai P gitu ya. Jadi Kp sama dengan P dari CO, tetap aja kanan per kiri ya. P dari CO tapi pangkatkan ini 2 dibagi dengan yang kirinya P dari CO2. Opsi yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Jadi tentukan dulu fase yang tidak dibutuhkan, bisa dieliminasi. Oke. Nomor 3, tetapan kesetimbangan suatu reaksi dinyatakan sebagai berikut. Kc sama dengan Xe F6 dibagi Xe kali F2 pangkat 3. Ini kebalikan dari 1 dan 2 tadi kan. Kalau yang tadi Kc-nya ditanya, sekarang Kc yang diketahui. Balikan ke persamaan reaksi kesetimbangannya. Gini aja ingatnya, Kc itu kan kanan per kiri, atau produk per reaktan. Pangkatkan koefisien masing-masing. Jadi ini adalah koefnya. Gitu ya. Yang atas itu adalah produk, yang kiri reaktan. Kira-kira gitulah bongkarannya ya. Oke, lalu kita tinggal tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya. XeF6 kan di sebelah kanan. Karena dia nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1 berarti koefisiennya 1. Lalu yang kirinya ada Xe, pangkat 1 berarti koefisien 1. F2 koefisiennya sesuai dengan pangkatnya 3. Jadi Xe tambah 3F2 menghasilkan XeF6. Opsi yang tepat adalah yang C. Semuanya gas ya. Gas, gas, gas. Lanjut soal nomor 4. Diketahui jumlah mol setimbang. Udah keadaan setimbang ya. Untuk reaksi 2SO3 setimbang 2SO2 tambah O2. Semuanya gas, jadi kepakai semua. Ini dia 422 ya pada keadaan setimbangnya. Tekanan totalnya 2 atm. Jadi kita bongkar dulu pelan-pelan ya. Mol total, kalau berhubungan dengan Kp kita cari mol totalnya ya. Jadi mol SO3 tambah mol SO2 tambah mol O2. Jadi 4 tambah 2 tambah 2.
8 mol. Inilah mol total. P total itu yang 2 atm. Jadi ini datanya ya. Nah, Kp berdasarkan reaksi itu adalah P dari SO2, pangkatkan koefisiennya 2, kali P dari O2, dibagi P dari SO3, pangkatkan koefisiennya 2. Untuk P dari SO2, tekan parsial SO2, molnya dia, mol si SO2 dibagi dengan mol total yang kita cari tadi, kali P total. Oke, mol SO2 di sini ada 2 mol. Mol totalnya tadi 8 mol kali P total. P totalnya 2 atm. Berarti sama dengan 0,5 atm. Dengan cara yang sama, P untuk O2, molnya O2 bagi mol total kali P total. Sama ya, 0,5 atm juga. Sedangkan untuk SO3, nah molnya dia 4 per 8 totalnya, kali P total 2 atm. 1 atm. Udah, kalau udah dapat komposisi masing-masing, masukkan ke rumus Kp-nya. SO2 tadi berapa? 0,5. Jangan lupa, kuadrat. O2-nya 0,5 juga. Sedangkan SO3-nya 1 kuadrat. Nggak ngaruh juga ya. Jadi bisa dikatakan ini 0,5 kali 0,5 kali 0,5 Kp-nya per 1. 0,125. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke. 5. Ada 3 mol gas NO2 direaksikan dengan 2 mol gas CO, wadahnya 1 liter. Aman nih kalau 1 liter. Dan mencapai kesetimbangan sesuai dengan reaksi berikut. Reaksinya ya. Pada saat setimbang ada 1 mol gas NO. Berapa sih harga KC-nya? Oke, jadi tulis ulang reaksinya. CO tambah NO2. Semuanya gas ya, jadi semuanya kepakai. Keadaan mula-mula, bereaksi, dan setimbang. CO-nya di awal katanya ada 2 mol. NO2-nya ada 3 mol. Lalu CO2 di sini kan belum ada. Dan katanya pada keadaan setimbang terdapat 1 mol NO. NO-nya ada 1 mol di keadaan setimbang ini. Berarti kan naik ke atas 1, koefisien 1 semua kan? 1, 1, 1. Tinggal kurangin 1, 2, 1. Ini semuanya mol ya. Kan dibagi dengan volume. Volumenya kan 1 liter, jadi nggak tetap segitu ya. Jadi ini 1M, 2M, 1M, 1M. Masukkan rumusnya. Kc adalah konsentrasi dari CO2, pangkat 1 semua ya, kali konsentrasi NO, bagi konsentrasi dari CO, kali konsentrasi NO2. CO2-nya 1M, NO-nya 1M, CO-nya 1M, NO2-nya 2M. Udah, ini setengah. Atau 0,5. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, lanjut soal nomor 6. Gas hidrogen klorida HCl dapat bereaksi dengan gas amonia NH3 menurut persamaan reaksi berikut. Jadi N64Cl ya. Pada saat setimbang harga Kp 0,15. Tekanan parsial si amonia NH3-nya berapa? Oke, hati-hati dengan reaksinya karena di sini ada solid ya. Jadi kan Kp itu kan sama dengan, seharusnya kan gini nih, P dari N64Cl
P dari HCl kali P dari NH3. Tapi karena N4Cl-nya itu solid, nanti kita coret ini jadi 1 per PHCl kali P dari NH3. Gitu ya. Jadi yang ditanya itu P dari NH3. Kalau kita perhatikan lagi, HCl dengan NH3 itu kan koefisiennya 1:1. Ya, berarti bisa dibandingkan juga dengan tekanannya. Tekanannya juga 1:1. Atau kalau tekanan HCl misalnya kita anggap X, maka tekanan NH3 juga X. Sesuai ya perbandingannya ya dengan koefisiennya. Maka tinggal kita masukkan nilai Kp-nya sudah ada 0,15. 1 per berarti X kali X. Jadi 0,15X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 1 per 0,15. Atau X sama dengan akar 1 per 0,15. Saya dapatnya ini 2,58. Jadi si amonia NH3 tekanan parsialnya adalah 2,58 atm dan HCl juga sama. Tapi yang ditanya cuma NH3. Nih, opsi yang tepat adalah yang dadu. Nomor 7, pada suhu tertentu harga tetapan kesetimbangan reaksi H2C2O4 setimbang 2H+ tambah CO C2O4 2- adalah 4 kali 10⁻⁶. Pada suhu yang sama, harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi H+ tambah setengah C2O4 2- setimbang setengah H2C2O4 berapa? Ribet ya. Tulis aja dulu. H2C2O4 setimbang 2H+ tambah C2O4 2-. Ini nilai K-nya, tetapannya adalah 4 kali 10⁻⁶. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah ini H+ tambah setengah. Nah, berarti kan kalau kita lihat aja posisi H+-nya juga sudah beda gitu ya. Jadi bisa dikatakan reaksi ini dibalik dari yang awal. Jadi kita balik dulu. 2H+ tambah C2O4 2- H2 C2O4. Nah, kalau kita balik suatu reaksi kesetimbangan, maka nilai K-nya yang baru adalah 1/4 dari K yang lama. Ya, jadi ini 1 per 4 kali 10⁻⁻⁶. Ini sama dengan 25 kali 10⁻⁴. Gitu ya. Tapi kan yang ditanya bukan reaksi ini. H+-nya itu 1. Sementara H+ di sini masih 2. Bagi 2 lagi dia. H+ tambah, ini jadi setengah kan? Ini jadi setengah. Nah, inilah yang ditanya berapa. Kalau koefisiennya kita bagi 2, maka K yang baru adalah akar dari K sebelumnya. Ini. Akar 25 kan 5. 10⁻⁴ bagi 2 jadi 10⁻². Opsi yang tepat adalah yang C. Ingat, kalau dibalik reaksinya, maka K yang baru adalah 1/4 dari K yang lama. Kalau dibagi 2, maka K yang baru adalah akar dari K yang lama. Kalau dikali 2 koefisiennya, maka K yang baru adalah kuadrat dari K yang lama. K lama dikuadratin. 3 rules-nya lah. 3 catatan yang kalian harus ingat ini. Dibalik, dibagi 2, dikali 2. Oke, lanjut ke nomor 8. Ada 4 reaksi kesetimbangan. Lalu ditanya mana yang mempunyai harga Kp sama dengan Kc.
hubungan KP dengan KC gini. KP sama dengan KC dikali tetapan kali waktu pangkatkan dengan delta N. Delta N ini koefisien kanan kurang koefisien kiri. Nah, jadi kapan KP sama dengan KC? KP sama dengan KC adalah ketika delta N sama dengan 0. Karena kalau delta N-nya 0 berarti RT-nya 1 kan? Atau bisa dicoret gitu. Paham ya? Ini kan KP sama dengan KC kali RT pangkat 0 gitu ya. Jadi ini bisa dicoret. Jadi KP sama dengan KC. Atau artinya koefisien kanan dengan kiri harus sama. Jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 carilah yang koef kanan dan kirinya sama. Gitu. Tapi tetap mempertimbangkan solidnya itu ya. Jadi kayak gini. Yang satu, ini kan koefisiennya 1, 2. 1 tambah 1, 2 ya. Di kanan 1 dan 1, 2. Berarti ini pasti KP sama dengan KC. Kalau ini kan di kirinya 1, di kanannya 2. Gak imbang kan? Kalau ini solid buang, jadi di kanan cuma 1, di kiri 0. Nomor 4, di kiri 2, di kanan 1 tambah 1, 2. Nah, ini boleh. Nomor 5, solidnya buang. Berarti di kiri 0, di kanan 1 tambah 3, 4. Nah, berarti yang benar adalah 1 dan 4. Opsinya yang B, bola. Oke. 9, 10. 9 ya. Suhu 27 derajat Celcius, KP 3 kali 10 pangkat 24, tanya KC. Nah, ini yang kayak tadi ya. Saya tulis ulang, KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Nah, kita cari dulu delta N untuk reaksi ini. Koefisien kanan tuh 2. Koefisien kiri ada 2 tambah 1. 3. Min 1 lah delta N-nya. Oke, tinggal masukkan KP-nya sudah dikasih tahu tuh 3 kali 10 pangkat 24 KC yang dicari. RT-nya itu 0,082 tetapan ya. T-nya itu dalam Kelvin 27 tambah 273 300 Kelvin. Jangan lupa pangkat delta N min 1. Min 1 itu kan jadi 1 per ya. Atau 3 kali 10 pangkat 24 sama dengan KC dikali 1 per 0,082 kali 300. Atau ya tinggal kali silang, KC sama dengan 3 kali 10 pangkat 24 kali 0,082 kali 300. Dapat ini 7,38 kali 10 pangkat 25. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, terakhir 10 HOTS. Ada reaksi kesetimbangan, ini udah setara dan semuanya gas. Oke, aman ya. Reaksi itu katanya punya KC 0,8. Berapa banyak jumlah gas CO yang harus ditambahkan agar terbentuk 4 mol per liter gas H2 dari 6 mol per liter gas H2O. Harus hati-hati dengan kata-katanya ya. CO tambah H2O setimbang CO2 plus H2. MRS. Berapa banyak CO? Berarti CO-nya ini yang ditanya. Kita anggap aja X. H2O katanya 6 mol per liter. Belum ada. Lalu katanya lagi ini ada 4 mol per liter gas H2 terbentuk. H2-nya terbentuk 4 mol per liter. Sini dia 4. Berarti sini 4, jadi jalan dari sini ya. 4 karena koefnya sama semua. Turun X min 4. Oke. Nah, nilai KC ini adalah 0,8. Jadi KC itu kan sama dengan
Konsentrasi CO2 kali konsentrasi H2 bagi konsentrasi CO kali konsentrasi H2O. Sini ya. Kc-nya 0,8. CO2-nya 4, H2-nya 4. Lalu CO-nya X-4, H2O-nya 2. Nah, ini matematis ya. Boleh nih coret gini nih. 2. Ini yang bawah habis. Sini ya. 0,8 sama dengan, jadi 4 kali 2 ya. 8 per X-4. Atau X-4 sama dengan 8 per 0,8. Matematikanya terserah aja lah ya. Pasti bisa ya. 10 ya. X sama dengan 10 tambah 4, 14. Opsi yang tepat adalah C. Jadi 14 mol per liter lah si CO yang harus ada di keadaan awal. Oke, selesai ya pembahasan saya soal-soal asesmen 2, kesetimbangan kimia bagian pilihan berganda. Untuk esainya nyusul ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf atas segala kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.